Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Nah, kali ini maksud saya ini sesi terakhir dari pengenalan komponen. Karena selanjutnya komponen-komponen lainnya itu akan kita lakukan pengukuran di tahap analisa. Komponen yang akan kita bahas kali ini dioda, dan tidak panjang karena dioda ini fungsinya tidak begitu signifikan. Jadi komponennya juga tidak terlalu banyak di mainboard. Cuman ini harus saya perkenalkan juga. Dioda ini lebih berfungsinya sebagai sebagai konduktor atau penerus tegangan. Jadi gambar dioda itu seperti ini, gambar arah anak panah ini. Nah, dia terdiri dari dua sisi ini, dua kaki. Sisi yang positifnya bernama anoda dan sisi yang negatifnya itu bernama katoda. Jadi sifat dari anoda ini adalah menghantarkan arus listrik. Jadi ketika ada tegangan dari arah anoda, di arah anoda sini, jika ada tegangan dari arah anoda sini, maka fungsi anoda ini fungsi dioda ini hanya meneruskan arus tersebut. Jadi tidak ada fungsi lainnya, dia hanya meneruskan arus tersebut. Nah, jadi dari anoda ke katoda. Jika dioda ini dipasangkan seperti ini, jadi dia sebagai isolator atau penghambat, ya, menghalangi jalur yang masuk. Jadi misalnya ini jalur 19 masuk sini, nah ini kan ini juga masuk sini. Nah, tegangan 19 volt itu akan terhambat di sini. Dia sebagai isolator, menghambat arus sehingga tidak masuk ke ground. Nah, ini groundnya. Nah, ini jika dia dipasang di mainboard seperti ini. Nah, tapi ketika dia terpasang seperti ini, berarti ini akan dia hanya akan mengalirkan tegangan. Jadi dia fungsinya sebagai konduktor jika terpasang seperti ini, dan sebagai isolator jika terpasang seperti ini. Cara pengukurnya ya kita menggunakan dioda mode, sama seperti kita mengukur MOSFET kemarin. Itu saja jadi patokannya. Jadi nah, sebaliknya ketika kita mengukur kita arahkan di sini positifnya atau prob merah, kemudian di sini negatifnya atau prob hitam. Jika dia buzzer, itu berarti bagus. Kenapa? Karena memang ini isolator. Jadi jika dia diukur kemudian dia tidak bunyi atau tidak buzzer, berarti dioda ini mengalami masalah atau putus. Jadi dia putus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini, yang sering kita temui di mainboard ya. Ini, kemudian ini, nah ini
yang sering akan kita temui paling banyak. Oke, dan selanjutnya untuk komponen-komponen yang lain seperti induktor, IC, yang lain-lainnya itu akan kita bahas di tahap analisa. Jadi ini pembahasan yang paling singkat. Nanti di tahap analisa kita akan membahas panjang lebar setiap bagian, setiap jalur. Kita membaca skema dan semuanya akan kita bahas satu persatu. Oke, cukup sekian untuk tahapan ini. Terima kasih.